kita semuanya. Semangat pagi. Yang terhormat Bu Titi, selaku Wakil Dekan 2, salam kenal kembali Ibu. Terima kasih banyak sudah mengundang, memberikan kesempatan saya juga untuk berbagi gitu ya sama, saya bilangnya teman-teman aja ya, nggak mau bilang adik-adik. Biar berasa muda Bu Titis gitu ya. Betul, betul, Eh, Bu, betul. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut gitu ya, benar kerjasamanya nggak cuma di hari ini, tapi mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan ke depan. Pak Dedi, teman seperjuangan gitu ya, thank you banget udah diundang juga untuk berbagi sama sama teman-teman semuanya gitu. Ini udah kali keberapa kayaknya diundang sama Mas Dedi untuk berbagi gitu. Meskipun topiknya beda-beda Bu Titis gitu. Jadi saya udah dapat beberapa kali kesempatan berbagi. Dan salam kenal juga buat adik-adik semuanya yang sudah, teman-teman semuanya yang sudah hadir gitu ya. Biasanya kalau kekinian tuh panggilnya suka kakak-kakak gitu ya. Tapi ini teman-teman semua. Oke. Saya nggak mau ngajar sesuatu yang karena saya juga merasa masih belajar gitu ya, Pak Dedi, aku masih belajar, masih mencari mencari ilmu. Bisa jadi banyak belajar juga dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum nanti saya berbagi materinya gitu ya, saya mau cek ombak dulu dong, seperti apa sih kondisinya hari ini. Apa yang dirasakan hari ini sama teman-teman, boleh kasih emotikonnya, reaksinya, bisa pilih di di part of reaction gitu ya. Suasana hatinya lagi apa sih hari ini? Boleh pilih emoticon yang ada di reaction-nya. Oke. Ada yang acungkan jempol, thank you banget. Ada yang ngantuk, ada yang kayak lagi happy ya. Oke. Terima kasih banyak sudah memberikan responnya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Yang ngantuk boleh pejamkan mata, tapi harus tetap open mind. Pejamkan mata, tapi harus tetap aware gitu ya. Karena kita akan lakukan 3 hal di sini. Yang pertama kita belajar sama-sama. Yang kedua adalah sharing. Yang ketiga adalah inspiring gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak cuma sharingnya dari saya, tapi juga dari teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya bagikan bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, saya mulai sebentar, saya buka dulu untuk materinya. Yes. Ya, apakah sudah terlihat bahannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, saya dapat amanah nih ya untuk berbagi tentang manajemen perubahan. Tapi saya kasih judulnya Bu Titis bersahabat dengan perubahan. Karena seringkali perubahan itu jadi kayak momok gitu ya. Yang membuat orang tuh nggak semua orang siap dengan perubahan. Atau nggak semua orang tuh nyaman ada dalam kondisi yang sangat agile gitu ya. Sementara dengan kondisi saat ini gitu ya, apalagi kita belajar kemarin dari situasi COVID itu, kita harus jadi orang yang siap dengan segala perubahan yang ada. Bahkan terjadinya mendadak, nggak pernah kita duga gitu ya, dan kita nggak tahu ini bentuknya apa gitu ya. Jadi saya ambil kata-kata bersahabat itu supaya ini membuat kita lebih melihat melihat perubahan itu jadi sesuatu yang lebih positif gitu ya. Kebetulan saya penganut positif psikologi, jadi eh, menggunakan terminologi yang memang akan membuat cara berpikir kita, perilaku kita, tindakan kita itu jadi lebih positif. Oke, nah ada 3 hal yang akan saya bagi di sini bersama dengan teman-teman semuanya. Tapi sebelum berbagi ini saya mau ini dulu ya. Tak kenal maka apa Pak Dedi? Kalau tak kenal maka tak aruf ya. Itu buat Mbak Puput kayak cocok. Kalau di sini supaya tahu siapa yang ada di depan, siapa yang bicara gitu ya. Jadi saya mau berbagi.
kalau dilihat perjalanan karir saya dari awal saya masuk gitu ya di tahun 2007 gitu ya, kemudian sampai dengan saat ini, salah satu core yang memang apa namanya cukup banyak gitu ya saya dalami itu berhubungan dengan budaya kerja yang di dalamnya tuh ada juga tentang change management gitu ya. Jadi bahkan ada pimpinan itu bilang personal branding saya itu adalah di change management gitu. Jadi hampir di setiap level pangkat itu selalu saya ada di divisi kultur dan manajemen perubahan. Dari awal masuk taruhnya di combo, naik pangkat ke manajer taruhnya di kultur gitu ya. Kemudian sampai sekarang naik jadi asisten direktur sebagai senior analis gitu ya. Itu juga adanya di kultur gitu. Jadi memang sangat lekat sekali dengan yang namanya change management. Ada beberapa assignment yang juga saat ini dibebankan, diamanahkan gitu ya. Salah satunya itu menjadi pengurus Sportbi. Bank Indonesia punya sekolah gitu ya. Jadi ini Bu Titis, saya senang banget bisa berbagi gitu ya, karena jiwa sebagai pendidik itu karena ditugaskan cukup panjang dari tahun 2019 bahkan sampai nanti 2027 pegang organisasi, kurikulum dan SDM gitu. Jadi ini juga saya belajar juga dari Pak Dedi ini sebagai pendidik gitu ya. Kemudian sebagai koordinator Kejora juga yang menangani kesehatan mental pegawai dan menjadi bagian dari pengurus IPB. Kalau di BI itu nggak ada serikat buruh Pak Dedi, jadi adanya IPB gitu ya. Nah ini beberapa pendidikan non formal yang pernah saya ambil terkait dengan beberapa sertifikasi gitu ya dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti gitu ya. Oke, nah ada 3 hal yang akan kita lakukan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Yang pertama saya misalnya mau merefresh saja mengenai manajemen perubahan, kemudian nanti bagaimana implementasinya di Bank Indonesia karena saya dosen praktisi, saya nggak akan terlalu banyak lihat dari sisi teorinya gitu ya, Bu Titis, Pak Dedi, sama teman-teman, tapi bagaimana implementasinya, bagaimana itu diejawantahkan gitu ya, teori itu di dalam organisasi, khususnya di Bank Indonesia. Kemudian nanti kita akan ada sesi untuk diskusi. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan boleh disampaikan aja lewat chat room gitu ya, atau nanti kita buka juga sesi tanya jawab, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan secara live. Oke, nanti mungkin saya bisa diingetin ya Pak Dedi kalau waktunya sudah lewat, kita mungkin bisa atur 30 menit nanti untuk diskusinya. Oke, nah kalau kita bicara tentang perubahan, kita selalu berangkat biasanya dari sebuah challenge gitu ya. Karena tantangan itu yang membuat kita tuh jadi berubah. Jarang sekali orang tuh ketika punya masalah gitu ya, ngelihatnya gitu ya, membuat dia ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari kondisi saat ini gitu ya. Tetapi yang membuat orang berubah itu biasanya selalu di-drive dari challenge, dari tantangan yang ingin membuat dia jadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini saya coba cuplik gitu ya dari beberapa tulisan-tulisan yang ada di website gitu ya. Ternyata di tahun 2017 itu sudah ada loh BBC Forum itu cerita tentang ada 10 tantangan besar yang akan dihadapi di 2050 gitu ya. Which is sekarang kita baru di tahun 2023 dan ternyata beberapa hal yang disampaikan di tahun 2017 itu sudah terjadi saat ini. Dan ini membuat kita sudah harus waspada gitu ya bahwa 2050 tuh bukan tahun yang jauh, bisa jadi itu sudah dekat sama kita gitu ya dengan segala perubahannya. Dan dari sekian banyak dari 10 itu gitu ya yang disampaikan ada satu hal yang mau saya highlight terkait dengan dominasi AI, bagaimana kecerdasan buatan ini sudah melekat dalam kehidupan kita gitu ya. Dan bahkan AI dengan adanya ChatGPT ya Pak Dedi ya, ini teman-teman banyak yang menggunakan apa enggak gitu ya, bahkan sudah banyak yang worry, khawatir bagaimana dunia pendidikan kita ke depan. Apakah masih perlu gitu ya belajar atau semua mahasiswa udah langsung nanyain sama ChatGPT gitu ya, lewat ChatGPT. Bahkan kalau kami tuh ada employee assistance program ya BI Kejora itu yang bantu pegawai mengatasi gitu ya kalau misalnya mereka punya masalah psikologis gitu ya kita bantu. Ternyata katanya di ChatGPT juga bisa bantu manusia gitu loh, kasih humor gitu ya, hiburan kalau lagi yang galau-galau atau segala macam gitu. Itu katanya juga bisa gitu. Bahkan saingannya ada yang bilang jauh lebih humanis gitu kan. Nah ini
menjadi satu fenomena yang sudah ada di dekat kita, itu sebuah reality gitu ya, yang nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita lawan, tapi harus kita sambut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mengenai tentang hyperlearning. Ini saya ambil karena memang berhubungan sama dunia pendidikan ya, buat kami itu, karena saya juga bergelut di dunia pendidikan sebagai salah satu pengurus di Sporbi itu. Hyperlearning itu yang menjadi tantangan buat kita di era digital itu menjadi matters untuk kita kita kulik lebih dalam gitu ya. Kalau di penjelasannya di artikel yang ditulis sama Edward Hess itu dibilang bahwa yang namanya hyperlearning itu adalah perilaku gitu ya. Orang itu nggak cuma sekedar kalau dulu gitu ya, orang itu belajar dia akan cepat nangkap, cepat bisa itu kalau dia punya IQ yang bagus, kalau IQ-nya yang tinggi gitu ya. Nah, ternyata itu kalau dengan kondisi yang sekarang semakin mudahnya orang itu akses informasi, begitu cepatnya informasi juga yang masuk gitu ya, ternyata begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Dan orang-orang yang punya growth mindset sama smart mindset ini yang ternyata memang nanti akan bisa sukses gitu ya di era digital. Nah, ini adalah challenge, bagaimana kita menyikapi kondisi tantangan ke depan. Apakah kita masih akan tetap berpikir dengan cara lama gitu ya, kalau saya baca bukunya Pak Henry Santiago itu, yang dari GE, itu beliau bilang bahwa jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, jangan pernah takut gagal, tetapi mulailah untuk melakukan, even hal kecil gitu ya. Nah, smart mindset ini menjadi menarik nih Pak Deddy. Ternyata yang namanya smart mindset itu tuh bagaimana kita punya kelapangan hati gitu ya. Bagaimana kita tuh nggak cuma sekedar pinter di ini, tapi EQ itu juga menjadi penting gitu ya ketika kita mau belajar sesuatu. Belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga yang saya highlight itu bagaimana kita itu akan bersahabat gitu ya, berteman gitu ya dengan para robot. Aku nggak tahu di UM udah ada pengembangan robotika juga nggak nih Mas, Pak Deddy untuk bantu proses belajar dan segala macam gitu ya. Karena diprediksi 10.000 orang itu akan bersama dengan 103 robot. Kebayang dong, sekarang udah banyak banget robot itu yang udah merasa dirinya tuh I'm like a human gitu ya. Bahkan bisa katanya tuh bisa lebih memahami gitu ya manusia ketimbang manusia itu sendiri. Tapi no worries dengan kondisi ini karena apa? Yang namanya manusia dengan segala kelebihannya itu pasti akan kalau saya ya meyakini akan selalu lebih unggul dibanding ciptaan manusia gitu. Karena yang menciptakan manusia adalah Tuhan, sementara Tuhan itu sudah memberikan begitu banyak hal baik gitu ya yang membuat kita itu pasti akan lebih unggul dari robot yang diciptakan oleh manusia gitu ya. Nah, tantangan ini nggak cuma berhenti sampai di sini ternyata. Jadi ada artikel bagaimana di Jepang itu sudah menyiapkan gitu ya Society 5.0. Kalau kemarin kita masih berkutat gitu ya dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ternyata Society yang 5.0 itu juga akan menjadi sebuah challenge besar buat kita bagaimana kita kalau sebelumnya gitu ya, kita menganggap bahwa teknologi lewat AI gitu ya, machine learning, kemudian IoT itu menjadi tools, menjadi alat gitu yang kita gunakan. Tapi ke depan itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Karena ternyata dengan teknologi yang canggih itu bisa membantu kita untuk bisa membuat hidup kita tuh jadi jauh lebih nyaman, jadi lebih produktif gitu ya, kemudian jadi lebih berkualitas. Nah, tantangan-tantangan ini saya coba kaitkan ngelihatnya dari sisi era digital ya, teman-teman semuanya. Sebenarnya setiap industri, setiap university, setiap kita tuh punya tantangan beda-beda. Punya challenge-nya masing-masing gitu ya. Kalau kita bicara bisnis di marketing tuh punya challenge yang berbeda gitu ya. Nah, karena ini kaitannya dengan MSDM, saya akan banyak mengkaitkan dengan SDM-nya, manajemen perubahan itu berkaitan sama orangnya, sama people-nya, gitu ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan kalau begitu? Nah, sebuah riset yang dilakukan oleh Gartner itu ternyata bilang gini, nggak semua orang tuh sukses loh dalam melewati perubahan, gitu. Dan ternyata dari risetnya beliau itu disebutkan bahwa perusahaan itu rata-rata mengalami 5 kali perubahan, gitu ya.
dan nggak nyampe 50% gitu ya yang berhasil melewati masa-masa transformasi, masa-masa perubahan gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Sebenarnya apa yang membuat mereka berhasil? Apa yang bikin mereka tuh jadi gagal? Nah, ini pelajaran penting yang perlu kita kita dalami bersama. Kalau secara teorinya teman-teman saya yakin udah dapat gitu ya dari Pak Dedi penjelasan tentang teori-teori mengenai manajemen perubahan. Tetapi belajar dari apa yang terjadi secara real di organisasi itu yang mungkin bisa memberikan insight buat teman-teman. Apakah nanti kalau misalnya teman-teman lulus gitu ya, kemudian bekerja di satu company, kemudian berkontribusi di situ, apakah company itu bisa menjadi satu gitu ya dari sekian banyak yang ternyata berhasil melakukan perubahan? Atau sebaliknya menjadi bagian dari yang gagal? Mudah-mudahan enggak ya. Jadi saya akan berbagi bagaimana kita mempersiapkan perubahan itu supaya tadi bisa sukses. Oke, yang berikutnya saya coba berbagi gini. Ketika kita tahu bahwa nggak semua orang sukses melakukan perubahan, nggak semua perusahaan itu berhasil melakukan perubahan, lalu apa yang mesti dilakukan? Gitu kan? Apa yang membuat kita jadi harus lebih aware? Ternyata manajemen perubahan itu memang hadir untuk bisa memastikan bahwa perubahan yang dilakukan oleh satu organisasi gitu ya atau satu institusi atau satu lembaga itu untuk memastikan apa yang dilakukan itu sukses, apa yang dilakukan itu berhasil. Tetapi tadi kesuksesan itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang harus jadi perhatian organisasi, banyak hal yang harus menjadi perhatian si individu pegawainya, dan banyak hal yang harus dilakukan. Dan paling penting adalah ternyata perlu adanya namanya pemahaman, perlu adanya namanya komitmen. Karena tanpa dua hal ini tuh rasanya nggak mungkin itu bisa berjalan dengan sukses gitu ya. Meskipun kami di Bank Indonesia punya lesson learn bahwa kalau ini aja tuh nggak cukup, ada hal lain lagi yang lebih penting. Nanti saya kasih tipsnya di belakang ya. Nah, ada beberapa pendekatan terkait dengan manajemen perubahan. Ini saya hanya refresh aja, bisa jadi teman-teman udah dapat. Ada yang udah tahu tentang ini 8 langkah melakukan perubahan dari Kotter? Yang udah tahu boleh raise hand? Raise hand aja ya, nggak usah aku nggak nanya lebih lanjut. Udah dapat ya Pak Deddy ya? Kotter. Ada banyak sekali pendekatan change management. Kotter ini hanya salah satunya. Kita kenal ada namanya Luin gitu ya. Kita juga kenal ada pendekatan Adkar gitu ya. Macam-macam, banyak sekali. Nah, saya ambil ini pendekatan dari Kotter itu karena kami memang menggunakannya gitu ya dalam mengawal program perubahan. Jadi supaya tadi ya teman-teman bisa dapat gambaran lebih detailnya. Nah, Kotter ini menerbitkan buku yang sangat terkenal gitu ya, Leading Change, dan dia mengemukakan ada 8 langkah yang perlu dilakukan ketika kita melakukan sebuah perubahan. Buat saya ini pendekatan yang sangat simpel, jelas step-stepnya gitu ya, dan mudah untuk dilakukan gitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan ini tadi ada beberapa pertimbangan. Jadi zaman kami masih dipegang Pak Gubernur dengan Pak Gubernur Pak Agus Martowardoyo. Nah, ini yang menjadi pegangan kami ketika kami melakukan transformasi di 2014-2015 lalu gitu ya. Hal yang paling penting adalah membangun sense of urgency. Bagaimana kita bisa menciptakan gitu ya, menciptakan koalisi guiding team gitu ya, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan visi dan strategi. Karena kalau kita nggak berangkat dari sebuah visi, strategi, kemudian nggak ada orang yang melakukannya, nggak ada orang yang involved di dalamnya, dan nggak ada orang yang merasakan apa manfaat apa keuntungan dari yang dilakukan oleh organisasi, maka itu menjadi nothing, gitu ya. Orang melakukan sesuatu karena dia bisa merasakan ada manfaatnya, ada faedahnya. Dan saya yakin teman-teman datang ke sini, join di Zoom ini karena merasa bahwa aku mau belajar sesuatu, aku mau mendapatkan sesuatu, gitu ya. Nah, ini ada 8 hal yang dilakukan. Nah, kemudian ada lagi pendekatan yang lain.
Jadi ada Tiagi ini bilang bahwa kalau sekedar konsep aja, langkah-langkah aja itu nggak menjadi sesuatu yang punya impact besar. Kita butuh orang yang melakukannya, namanya agent of change, gitu ya. Nah, agent of change ini menjadi orang yang paling penting memfasilitasi bagaimana terjadinya perubahan, mengkomunikasikan apa yang menjadi visi dan strateginya organisasi kepada orang-orang di dalam organisasi, gitu ya. Kalau kami di Bank Indonesia menyebutnya pegawai atau insan Bank Indonesia. Nah, agent of change ini sudah terbentuk. Jadi waktu awal saya masuk 2007 itu sudah terbentuk yang namanya mitra perubahan, gitu. Jadi program perubahan BI itu diinisiasi di tahun 2005, namanya UKPT, Unit Khusus Program Transformasi. Nah, itu sudah dibentuk yang namanya mitra perubahan. Jadi perjalanannya sudah cukup panjang, teman-teman, dari awal 2005 sampai dengan 2023 ini bagaimana BI bertransformasi melakukan perubahan di berbagai ini ya, lini. Nah, kalau menurut teman-teman boleh ya, saya mau ini dulu minta pendapatnya teman-teman. Kalau di kelas mungkin udah dapat ya pendekatan atau model change management yang lain di luar dari ini. Kalau menurut teman-teman, pengalaman teman-teman ya, atau dari hasil perenungan lah ya setelah ikut kelas manajemen perubahan sebelumnya gitu ya, atau mungkin dari baca buku, baca jurnal, atau ngobrol, diskusi sama teman-teman gitu ya, atau dengerin podcast, lihat YouTube, or anything gitu ya, yang didapat sama teman-teman, kira-kira model manajemen perubahan mana yang paling baik kalau menurut teman-teman? Boleh direspon di chatroom, boleh raise hand, open mic-nya untuk bisa berbagi. Kalau menurut teman-teman, dari sepengetahuannya teman-teman, mana sih sebenarnya model manajemen perubahan yang paling oke, yang paling cocok, yang paling baik gitu ya? Ada yang mau berbagi? Silahkan. Ini nggak ada benar salah ya Pak Deddy, nggak dinilai juga ya? Tergantung Bu Ida. Oh tergantung ya, oke. Enggak, hanya ada nilai keaktifan saja nanti. Oh Saya nilai rekap. keaktifan, oke. Nanti kalau nilai aktif ya. Silakan ada yang mau berbagi? Kalau mau teman-teman, kalau kita bicara model manajemen perumahan, mana sih sebenarnya yang paling baik? Ada yang mau sharing? Kok sepertinya tegang ya teman-teman mahasiswa. Itu dia nih kayaknya serius banget di Mas Zulfi ini teman-temannya serius sekali kayaknya gitu ya. Ada Mas Sahtiar senyum-senyum. Mau jawab nggak Mas Sahtiar? Coba. Belum, Bu. Belum. Oke, belum apa? Belum paham, belum tahu, atau belum apa? Belum pengen jawab. Oh, belum pengen jawab. Kenapa belum pengen jawab gitu ya? Dari yang lain, ada yang udah berani jawab? Kalau menurut teman-teman mana sih sebenarnya yang paling baik gitu ya? Jadi kalau dari berbagai macam model, ketika model itu dibentuk itu kan pasti selalu ada latar belakang gitu ya. Ada, kalau di Islam tuh ada asbabun nuzul, ada sebabnya gitu ya. Kemudian diuji gitu ya, di apa namanya, diuji kemudian dikukuhkan menjadi sebuah teori. Nah, saya mau bilang gini sama teman-teman, nanti kalau teman-teman udah kerja dimanapun gitu ya, tidak ada satu pendekatan yang kita bisa bilang bahwa ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi, gitu ya. Satu company cocok pakai Kotter, tapi belum tentu cocok pakai Adkar. Satu company cocok pakai Luin, tapi belum tentu cocok pakai Kotter, gitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Mbak Aprilia Kristiani, menurut saya nggak ada model perubahan yang paling baik karena tergantung dari tujuan perubahan. Iya, bener, cakep banget. Kalau sesuai dengan tujuan misalnya yang ada di organisasi, bener, mantap Mbak Aprilia. Ini keren banget. Boleh open mic nggak Mbak April? Pengen kenal.
Tidak ada model perubahan yang paling baik. Mbak April, are you there? Lagi nggak mau open mic? Kayak Mas Tiar lagi nggak pengen ngejawab katanya gitu ya. Oke. Tapi ini keren banget. Jadi memang nggak ada sesuatu, Ibu maaf. Oh, sedang radang tenggorokan. Oke, semoga cepat sembuh. Oke. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada satu pendekatan yang kita anggap bahwa itu paling baik, paling oke. Jadi tergantung kondisinya ya teman-teman. Jadi eh, di kami pun kita sudah banyak sekali melakukan berbagai macam pendekatan gitu ya, pakai modelnya McKinsey, pakai modelnya Kotter, pakai modelnya Ochai segala macam. Nah itu banyak kita lakukan gitu ya. Jadi memang tergantung pada tujuannya, pada kondisinya, karena banyak faktor di dalam organisasi itu yang nggak sama satu sama lain. Oke. Nah, thank you banget Mbak Aprilia buat sharingnya. Saya lanjutkan kembali. Oke. Nah, berikutnya adalah gini. Saya mau berbagi dari guru saya nih. Saya sangat mengagumi Pak Renal Kasali, dosennya kita juga ya Pak Dedi ya, waktu zaman kuliah dulu. Aku sangat terinspirasi gitu ya dengan beliau. Beliau bilang bahwa yang namanya ngomongin perubahan, bicara perubahan itu nggak bicara model, nggak bicara struktur gitu ya. Tetapi sejatinya sebenarnya yang menjadi fokus itu adalah bagaimana cara manusia itu berpikir dan berperilaku gitu. Karena mau sehebat tadi ya model apapun, mau secanggih apapun organisasinya gitu ya, kalau berpikirnya tadi masih dengan fixed mindset bukan growth mindset, behavior-nya itu masih behavior yang seperti mata lalat bukan mata lebah gitu ya. Teman-teman ada tahu bedanya mata lalat sama mata lebah? Mata lalat itu selalu carinya yang negatif ya. Lalat itu suka menghinggapnya di mana? Di sampah gitu ya, tempat yang kotor-kotor. Tapi kalau lebah itu selalu carinya yang manis-manis, yang cantik-cantik gitu ya, cari hinggapi bunga gitu ya. Nah, behavior itu harus mengarah pada sesuatu yang baik gitu ya. Karena apa? Dengan cara berpikir dan berperilaku yang positif lah, perubahan itu bisa diwujudkan. Sementara kalau kita masih ngelihatnya sesuatu yang negatif gitu ya, nah itu kita nggak akan pernah bisa dapat. Nah, ada yang menarik lagi nih di bukunya Change Management Master itu, si Mike Green cerita bahwa yang perlu diubah itu ada 3. Yang pertama adalah mindset, yang kedua itu culture atau budaya, yang ketiga itu ada leadership. Gitu. Nah, 3 hal inilah yang nanti akan saya coba turunkan, uraikan lebih dalam, lebih lanjut bagaimana implementasinya manajemen perubahan itu di Bank Indonesia. Gitu ya. Jadi model itu is a model, tapi lebih dalamnya adalah bagaimana kita memanage orang-orang, dan orang ini adalah bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku, gitu ya. Nah, bicara tentang pentingnya aspek manusia dalam perubahan ini, ada sebuah survei yang bilang bahwa ternyata kita sendiri itu yang seringkali bikin orang itu atau karyawan itu atau si pegawai itu yang sebenarnya menjadi sumber yang membuat gagalnya perubahan gitu ya. Kenapa? Seringkali ada namanya resistensi gitu ya. Kan tadi waktu di awal saya bilang nggak semua orang tuh siap loh sama perubahan. Nggak semua orang tuh accept sama perubahan. Nggak semua orang tuh nyaman sama perubahan. Karena kalau perubahan itu selalu bikin kita nggak ada di zona nyaman, tapi ada di learning zone, di mana kita harus belajar sesuatu yang baru, belajarnya bisa sangat cepat gitu ya, menuntut effort yang besar, butuh energi yang besar, bahkan butuh resources, butuh duit yang juga cukup besar gitu ya. Nah, ini ternyata selain resistensi gitu ya, yang faktornya cukup besar di atas 50%, masalah keterampilan dan involvement karyawan itu menjadi sumber di mana tidak terjadinya perubahan gitu ya. Nah, Kreitner ini cerita bahwa ada 11 alasan yang buat orang tuh jadi resisten terhadap perubahan gitu ya. Bagaimana rasa takut, cemas gitu ya, yang dialami ketika ada dalam situasi yang nggak menentu. Situasi pandemi COVID kemarin kita belajar bagaimana kita dihantui rasa kecemasan dan ketakutan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang konseling gitu ya ke psikiater, ke psikolog untuk mengatasi rasa ketakutan dan kecemasannya. Gitu ya. Bagaimana orang itu juga mengalami
kegalauan, kegamangan. Apakah ini akan berhasil atau enggak? Apakah akan sustain atau enggak gitu ya. Itu hal-hal yang membuat orang tuh jadi resisten terhadap perubahan. Bisa juga karena ada pressure gitu ya, entah dari atasan, entah dari pimpinan gitu ya, dari teman, rekan sejawat gitu ya. Ada juga orang yang ngerasa bahwa aku nggak suka dengan ini gitu ya. Nih, kalau di kampus Pak Deddy seringkali suka ada kebijakan-kebijakan ya yang dilakukan oleh universitas gitu ya, yang impact-nya ke dosen sama mahasiswa. Ada nggak? Ada, Bu. Ada Ada, ya? Mbak. Nah, ketika itu dilakukan kan nggak semua orang tuh suka gitu ya. Nggak semua orang nyaman gitu. Ya kenapa sih berubah gini gitu ya. Ada yang merasa bahwa saya sangat diuntungkan ketika kebijakan itu dilakukan, tapi ada juga orang yang merasa sangat dirugikan ketika kebijakan itu dilakukan. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, ada konflik gitu ya, antara apa yang ingin dirasakan dan yang didapatkan gitu ya, itu bisa membuat orang tuh jadi lebih resisten. Oke. Nah, saya mau ngajak teman-teman nih dari 1 sampai 11 gitu ya. Buat teman-teman kira-kira faktor yang paling besar yang membuat orang itu resisten tuh nomor berapa? Boleh di-share di chat room. Kira-kira dari nomor 1 sampai 11 gitu ya, yang membuat orang tuh resisten terhadap perubahan itu tuh yang mana? Nomor 4, Mbak Ellen Vindi. Oke, 4 itu ketakutan akan kegagalan. Iya, oke. Takut gagal ya. Karena tadi belum tentu orang yakin bahwa apa yang dilakukan berhasil. Seringkali ada juga orang yang overthinking gitu ya. Sebenarnya takut sama kegagalan ya buat sebagian orang itu memang sah-sah aja gitu. Tetapi yang berlebihan ini yang seringkali jadi mengganggu, jadi menghambat gitu ya. Apalagi kalau dia cerita-cerita gitu ya. Ketakutan dan kegagalannya dia bagi ke orang lain gitu ya. Membuat jadi bukan membangun positive vibes, tapi negative vibes gitu ya. Yang tadinya takutnya sendirian lah jadinya berjamaah gitu ya takutnya. Nah, akhirnya ya udah gagalnya juga gagal berjamaah juga rame-rame gitu ya. Oke, Mas Dika Bagas nomor 2, keterkejutan dan rasa takut yang tidak diketahui. Betul sekali. Seringkali ya kita nggak bisa membayangkan apa sih yang akan terjadi ke depan gitu ya. Tadi di awal saya cerita tantangan 2050 itu dirilis 2017 artikelnya. Kebayang dong, itu udah terjadi. Dan kita nggak kebayang 2050 akan terjadi apa gitu ya, dengan segala perubahan-perubahan yang ada saat ini. Wajar nggak kalau orang takut? Wajar. Tetapi ketika ketakutan itu kemudian menjadi momok gitu ya, membuat orang tuh nggak mau melakukan sesuatu, nah itu yang bahaya gitu ya. Mas Zulfi nomor 5, hilangnya status atau keamanan kerja. Sudah terlanjur nyaman dengan status saat ini. Oke. Gitu ya. Nah ini, orang kalau melakukan perubahan itu kan harus tadi ya masuk ke learning zone gitu. Kalau dia ada di comfort zone terus gitu ya, rasanya ya, aduh nggak mau move on gitu kan. Kalau anak sekarang suka bilangnya apa? Ih mager gitu ya. Mager banget gitu ya, nggak mau beranjak, nggak mau lakukan sesuatu apa dari kondisinya saat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi belajar manajemen perubahan penting banget untuk bisa bergerak dari titik comfort zone masuk ke learning zone, kemudian nanti bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar lagi di empowering zone gitu ya. Kalau teman-teman belajar dapat sesuatu yang positif, jangan cuma sendirian tapi ajak orang lain, empower orang lain untuk bisa juga melakukan hal yang positif gitu ya. Thank you banget untuk responnya teman-teman. Oke, yang berikutnya saya mau ini. Tadi udah jawab ya oleh teman-teman yang paling berpengaruh tadi ada yang 4, 2, 5. Saya yakin teman-teman pasti punya preferensinya masing-masing gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, ketika ada orang-orang yang memang resisten terhadap perubahan, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Banyak cara. Jadi kalau banyak jalan menuju Roma, banyak cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama yang paling mudah bagaimana kita bisa memberikan informasi, bisa memberikan edukasi, membangun komunikasi dalam channel, kanal, komunikasi apapun, media apapun gitu ya, mengenai apa yang kita lakukan. Perubahan apa sih yang lagi dijalankan gitu ya. Ini penting banget
Kenapa? Karena bisa jadi orang tuh nggak mau melakukan perubahan karena dia nggak tahu apa yang diubah, mau kemana, gitu ya, bagaimana melakukannya, gitu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang lain ketika dia tidak mau melakukan perubahan atau dia tidak menerima perubahan. Bisa jadi kesalahannya ada di kita sebagai orang yang menginisiasi perubahan. Kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Entah komunikasi di awal, selama programnya jalan, atau evaluasi ketika programnya sudah dilakukan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah keterlibatan dan partisipasi. Kalau orang nggak nyemplung di dalamnya, nggak ikutan, kadang dia nggak bisa ngerasain perubahan itu sendiri. Gitu. Katak itu nggak tahu hangatnya air di dalam wadah kalau dia nggak nyemplung ke dalam si wadah itu ya. Gitu. Seringkali orang itu memang diminta gitu ya untuk join di dalam satu satu activity, satu program yang memang menuntut orang lain untuk berubah gitu ya. Dengan dia ikut, dia terlibat, dia jadi tahu, dia bisa merasakan gitu ya. Tadi mengenai tentang smart mindset itu orang tuh harus bisa ngerasain, emosinya tuh harus dibangun. Yang ketiga adalah fasilitas dan dukungan. Jadi dibantu, disupport gitu ya. Penting banget kita ngebangun support system ketika kita melakukan perubahan. Nah, nanti saya cerita pada saat implementasi ya. Nah, kemudian yang keempat adalah negosiasi dan persetujuan. Jadi ada hal-hal nih yang memang kita perlu perlu diskusi, perlu cari win-win solution-nya gitu ya. Yang namanya perubahan nggak selalu menyenangkan semua pihak, tapi juga nggak selalu merugikan gitu ya. Ketika kita bisa melakukan win-win solution gitu ya, bernegosiasi untuk bisa memberikan kenyamanan ke semua belah pihak, kenapa enggak gitu ya. Kemudian ada manipulasi dan kooptasi gitu ya. Manipulasi itu bukan dalam arti yang negatif gitu ya teman-teman, tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan satu situasi dan kondisi yang membuat orang lain pada akhirnya accept terhadap apa yang akan kita lakukan, accept terhadap perubahan gitu ya. Dan yang keenam adalah ini yang sebenarnya kalau bisa nih jalan terakhir gitu ya Pak Deddy ya, dipaksa gitu ya. Jadi kalau kita dulu belajar tuh bagaimana orang itu bisa berubah gitu ya, dipaksa, terus jadinya dia dipaksa, terpaksa gitu ya, lama-lama jadi biasa gitu kan, akhirnya luar biasa gitu. Jadi paksaan ini bukan tanpa teori ya teman-teman, ternyata si Kotri ini tuh bilang bahwa orang yang resisten itu juga memang pada satu titik tertentu gitu ya, ketika organisasi sudah menetapkan memang harus berubah gitu ya dengan kebijakan tertentu, dan orang yang nggak mau ya memang harus dipaksa gitu ya. Itu sah-sah aja. Yang jadi seninya itu adalah bagaimana cara memaksanya gitu. Karena nggak semua orang itu bisa dipaksa dengan cara yang sama gitu ya. Pendekatannya bisa beda-beda. Nah, di sini adalah seninya bagaimana kita mengatasi resistensi di dalam satu program perubahan yang dilakukan. Oke. Kalau buat teman-teman yang yang rasanya paling nyaman yang mana? Preferensinya yang mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preferensi yang paling nyaman buat teman-teman gitu ya. Kalau menghadapi orang-orang yang resisten gitu ya, itu di nomor berapa? Paling mudah, paling enak. Mas Nezar nomor 3, Mbak Ainur nomor 3, Mbak Karina nomor 3. Fasilitasi dan dukungan ya. Oke. Yang lainnya? Ada nggak yang lain? Ini 3 bukan karena ada di tengah ya, midpoint ya. Ada lagi nggak punya pendapat? Oh, Mas Irgi, negosiasi. Oke. Ini nomor 4 ya. Oke. Ada juga nomor 2, keterlibatan dan partisipasi, Mbak Clarissa. Thank you so much gitu ya. Jadi, sekali lagi, tadi model perubahan itu nggak ada yang satu one fit for all itu yang terbaik satu-satunya, sama pendekatan untuk resistensi juga begitu, tergantung sama kondisinya gitu ya. Jadi penting banget kita untuk tahu situasi dan kondisi yang ada di dalam lingkungan kita untuk kita bisa menentukan mana yang paling pas, mana yang paling tepat gitu ya, sama kemampuan kita juga sendiri. Nah, secara teori, ini kalau kita melakukan satu program perubahan itu nggak bisa, itu jalan ya udah let it flow aja, mengalir gitu aja.
nggak dimonitor, nggak diukur, nggak bisa, gitu ya. Karena apa? Kita perlu melakukan intervensi, kita perlu melakukan treatment, sehingga perlu dievaluasi, gitu ya. Ini saya baca di Harvard Business Review, ada satu pendekatan yang namanya DC assessment, ngomongin tentang durasi, integrity, komitmen, sama effort, gitu ya. Ada banyak pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan gitu ya untuk mengukur program perubahan kita itu sudah sampai di level mana sih gitu ya. Karena lagi-lagi sesuatu yang nggak bisa kita ukur tuh nggak bisa kita manage gitu ya. Saya lupa ada satu tokoh yang ngomong gitu ya. Jadi sesuatu itu harus bisa kita ukur supaya kita bisa manage gitu. Nah, ini salah satu contoh, salah satu model yang mungkin bisa diadopsi gitu ya, untuk kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilan change management yang kita lakukan. Di kami punya model sendiri yang mungkin nanti bisa saya share ke teman-teman gitu ya. Nah, ini part yang terkait dengan refreshment mengenai change management gitu ya, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan agak mengingat kembali gitu ya materi-materi yang lalu gitu ya. Sampai di sesi ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang berikutnya? Ada yang mau dikonfirmasi? Masih aman? Mas Zulfi bilang, belum. Oke, sip. Kita lanjut dulu ya. Nah, itu tadi teori besarannya, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana prakteknya, bagaimana implementasinya. Ini challenging nih ya, teman-teman. Oke, saya coba masuk ke slide berikutnya. Oke, bagaimana Bank Indonesia melakukan program perubahan. Yes. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman di sesi perkuliahan sebelumnya ya, kalau bicara tentang teori manajemen itu selalu ada driver of change. Ada faktor yang mendorong kita untuk melakukan perubahan. Kalau tadi di depan saya cerita tentang tantangan kan, tantangan di era digital. Kita itu akan menghadapi apa-apa gitu ya. Dan kalau di Bank Indonesia sendiri, kalau kita lihat ini ada satu teori pendekatan tentang driver of change yang menjadi bagian menjadi model gitu ya, yang kami gunakan juga untuk kita bisa menganalisis apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Lingkungan kalau di Bank Indonesia itu karena kami punggawa moneter gitu ya, kita selalu bicara tentang landscape perekonomian secara global, bagaimana kondisi mata uang gitu ya, kemudian stabilitas sistem keuangan, nilai tukar itu menjadi hal-hal yang selalu dilihat gitu ya, nggak cuma di level nasional tapi juga di global gitu ya. Kemudian kita juga lihat bagaimana masyarakat gitu ya membutuhkan keterbukaan informasi, komunikasi yang lebih interaktif gitu ya mengenai kebijakan-kebijakan Bank Indonesia gitu ya. Dan Bank Indonesia secara rutin gitu ya menyampaikan kondisi suku bunga gitu ya, kita akan bergeraknya kemana gitu ya, yang itu menjadi acuan, menjadi referensi dari banyak industri. Nah, kemudian dari sisi bisnis imperatif, ini juga menjadi hal-hal yang diperhatikan oleh Bank Indonesia, bagaimana sistem pembayaran di saat ini tuh udah berkembang gitu ya, digital payment. Bahkan BI sudah menerbitkan white paper terkait dengan CBDC gitu ya. Nah, kemudian dari sisi organisasi undang-undang, jadi di tahun di tahun 2015 ketika kami melakukan sebuah transformasi, ini menjadi perubahan gitu ya, pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK itu menjadi hal yang sangat penting dan matters gitu ya. Cultural, nilai strategis, ini juga menjadi salah satu yang mendorong BI itu untuk melakukan sebuah perubahan. Gitu. Jadi teman-teman ketika kita melakukan pemetaan gitu ya, hal apa sih yang akan membuat kita berubah itu point of view-nya tuh bisa sangat luas, sangat dalam gitu ya. Termasuk kita bicara tentang culture gitu ya. Kalau tadi Mike Reed cerita bahwa yang kalau kita ngomongin tentang perubahan itu kan kita ngomongin tentang mindset, culture dan juga leadership gitu ya.
Nah, leader and employee behavior. Ini waktu 2015 kami melakukan transformasi ada beberapa kasus gitu ya, kasus korupsi yang memang ada di kita dan itu menjadi trigger kami untuk bisa melakukan transformasi. Kalau teman-teman mengikuti berita-berita yang lagi viral itu ya, bagaimana sekarang kita sangat orang-orang yang flexing, orang-orang yang melakukan memperkaya diri sendiri gitu ya, lagi banyak jadi sorotan gitu ya. B itu sudah melewati itu di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa tetap menjadi hal yang istiqomah gitu ya untuk dilakukan. Tidak lagi membuat budaya korupsi itu menjadi bagian dari culture-nya di Bank Indonesia. Leader and employee mindset ini juga penting banget gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih terbuka, lebih aktif gitu ya, lebih bisa melayani kebutuhan masyarakat itu jauh lebih tulus gitu ya, jauh lebih baik lagi, service excellence-nya jauh lebih oke. Nah, ini hal-hal yang menjadi pendorong. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan pemetaan bagaimana program perubahan itu dilakukan, driver of change ini menjadi penting karena sangat customize, sangat spesifik sesuai dengan situasi dan kondisi organisasinya. Universitas bisa beda-beda juga. Bahkan teman-teman juga bisa loh kalau misalnya mau aku bikin perubahan untuk diri sendiri gitu ya. Self mastery kira-kira driver of change-nya apa gitu ya. Apalagi yang buat muslim momen Ramadan mungkin bisa dilihat gitu ya. Saya mau melakukan hijrah gitu ya, berubah ke arah yang mana. Nanti bisa dilihat. Nah, untuk membangun sebuah sense of urgency itu menjadi penting. Tadi ya, di teorinya Kotter itu penting banget kita itu membangun sense of urgency. Kenapa? Kalau orang nggak ngerasa penting untuk melakukan perubahan, dia nggak tahu apa manfaatnya, apa faedahnya, apa gunanya, orang tuh nggak mau lakukan. Gitu ya. Jadi, pola pikir, cara pandang, behavior ini menjadi hal yang penting untuk kami dorong waktu itu. Jadi, salah satu triggernya nih Pak Dedi buat Bank Indonesia itu ketika kami melakukan perubahan nilai-nilai strategis ya menjadi pemicu gitu. Jadi ada kasus waktu itu, ada kasus korupsi, kemudian ada banyak sekali isu-isu di nasional dan juga global, pergantian gubernur, penetapan visi yang baru. Nah, ini menjadi momentum untuk kita melakukan banyak sekali perubahan gitu ya. Bahkan pada kondisi saat itu kita menetapkan bagaimana kita bisa menjadi bank sentral gitu ya yang terbaik di regional. Meskipun sekarang kita sudah punya visi yang baru setelah 2018 Pak Gubernur Periwarjio diangkat gitu ya menggantikan Pak Agus Marto. Tetapi pondasi gitu ya bagaimana kita melakukan transformasi ke depan tuh sudah dibangun gitu ya. Dan kita selalu membangun keyakinan bahwa kita tuh siap untuk melakukan perubahan. Yang mau kita bangun adalah culture, bagaimana culture itu menjadi lebih baik ke depannya supaya tadi ya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk masyarakat. Dan kita juga menetapkan orang-orang yang akan menjadi fasilitator berjalannya program perubahan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mulai dari change leader, change coordinator, ada change agent coordinator, dan juga change agentnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri gitu ya, tetapi kita butuh orang-orang di lingkungan kita yang bisa mensupport. Nah, ini peran dari para penggerak perubahan yang ada di Bank Indonesia. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin perubahan itu kita harus punya tim yang solid. Tim yang solid itu tim yang tahu apa peran dan tugasnya. Jadi kalau di Bank Indonesia itu strukturnya hierarki, change leader itu biasanya seorang yang menjadi pimpinan tertinggi di departemen, di satuan kerja gitu ya. Change koordinatornya ada second layer-nya, change agent koordinator tuh di third layer-nya. Nah, di bawahnya itu ada para change agent yang memang nanti akan menjadi motor penggerak gitu ya, yang akan berkoordinasi dengan semua pegawai. Nah, ini penting ketika kita mau membangun perubahan dan memastikan perubahan itu sustain. Karena tanpa orang-orang ini, itu nggak akan jalan. Di mana adanya orang-orang ini tersebar di seluruh satuan kerja yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia. Mulai di kantor pusat yang ada di Jakarta,
di seluruh kantor perwakilan, mulai di provinsi, kabupaten, kota, bahkan di luar negeri. Kita punya 6 kantor perwakilan yang ada di luar negeri. Dan ini semuanya punya struktur penggerak perubahan yang seperti ini. Gitu ya. Tahun 2007 saya masuk namanya Mitra Perubahan. Sekarang namanya Agent of Change. Cuma ganti istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tetapi ini konsisten. Dan biasanya di kita tuh kalau orang udah jadi penggerak perubahan, sekali jadi penggerak perubahan tuh biasanya selamanya jadi penggerak perubahan gitu ya. Jadi nggak ada istilah pensiun gitu. Ini yang dibangun. Nah, kalau university bisa jadi ini melakukan sesuatu gitu ya, dibangun agent of change-nya yang akan jadi fasilitator, jadi penggeraknya gitu ya. Tadi saya bilang bahwa setiap orang itu punya perannya masing-masing dan kita pastikan bahwa semua change leader, change coordinator, change agent koordinator sama change agent ini paham apa yang menjadi tugas dan perannya gitu ya. Kalau menurut teman-teman boleh di-share ya, paling enak tuh jadi di posisi mana? Change leader, change coordinator, change agent atau change agent coordinator? Boleh share di chat room. Paling enak di posisi mana kalau kita mengawal sebuah perubahan? Teman-teman mau jadi apa kalau di dalam struktur penggerak perubahan? Boleh share di chat room? Boleh? Mas Nizar jadi change coordinator. Oke. Mas Dika jadi change agent. Mas Nizar kenapa pilih jadi change coordinator, Mas Nizar? Mau komen? Mas Dika jadi change agent. Ada yang mau jadi change leader? Change leader, oh ini Mas Zulfi, yang paling besar tanggung jawabnya Bu, paling mungkin enak. Change leader paling besar tanggung jawabnya, paling mungkin enak jadi change agent gitu ya. Mas Irgi nih malah mau jadi change leader, oke keren. Gitu ya, meskipun berat tanggung jawabnya gitu ya, tetapi change leader itu punya peranan penting untuk bisa menentukan decision, jadi decision maker gitu ya. Pengambil keputusan dia bisa ngatur mau apa, mau apa, mau apa gitu ya. Kalau di bawah itu jadi change agent ya udah tinggal ikut gitu ya. Nah itu Mas Zaki nih, ini udah ada kelihatan loh Mas Dedi yang udah punya jiwa-jiwa leadership gitu ya, berani take a risk karena menginisiasi terjadinya perubahan dan mengontrol terjadinya perubahan. Bener banget gitu ya. Jadi kita butuh orang-orang yang memang harus berani untuk jadi inisiator dalam melakukan perubahan. Oke, ya. Nah, teman-teman yang namanya program perubahan itu adalah proses yang cukup panjang gitu ya. Jadi perlu apa namanya? Perlu kita buat timeline-nya, perlu kita buat journey-nya supaya apa kita tahu apa yang mau kita lakukan dari waktu ke waktu. Kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan dari waktu ke waktu, kita juga jadi tahu apa yang perlu kita ukur, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita dorong. Kebayang kalau kita nggak pernah punya journey gitu ya, nggak pernah punya journey apa yang mau dilakukan ke depan gitu ya. Nah ini timeline yang dibuat oleh kami gitu ya, mulai dari membangun awareness-nya, bagaimana kita menginternalisasi, bagaimana kita melakukan transformasi, sampai nanti ujungnya kita mau menjadi bank sentral digital yang ke depan gitu ya. Nah dan di tahun 2015 lalu kita menginisiasi transformasi itu kita bikin selamanya kerangka ya, kerangka supaya kita tahu bagaimana kita bergerak, bagaimana kita memonitor, bagaimana kita mengevaluasi. Ada sistem capacity building, role model, sama communication gitu ya. Jadi harus jelas apa yang mau dirubah, apa yang mau disasar. Ketika kita tahu bahwa oh ternyata banyak sekali yang kebijakan MSDM itu yang perlu kita sesuaikan. Kalau gitu kompetensi apa yang perlu dibangun? Gitu ya. Terus bagaimana kita melibatkan seluruh pegawai untuk bisa tune in di dalam program yang sudah kita inisiasikan. Termasuk juga bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, di Bank Indonesia itu teman-teman kami selalu
terbiasa dengan framework gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah perubahan itu, kita selalu bikin framework-nya. Mengacu dari visi, turunannya kemudian diturunkan ke dalam ke dalam program strategis, kemudian apa yang mau jadi kita fokuskan gitu ya. Contohnya misalnya di 2015 itu fokus kita kepada performance culture, service culture, sama risk culture. Dengan apa? Dengan change program 135, leader itu jadi contoh dan juga aktivitas perubahan lain. Values itu menjadi basisnya gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan framework-framework lain seiring berjalannya waktu supaya teman-teman tahu, oh ternyata program perubahan itu bukan sesuatu yang yang stuck gitu ya. Meskipun kita udah bikin journey-nya gitu ya, tetapi selalu ada adjustment yang kita lakukan. Nah, ini di tahun 2018. Ini saya ambil dari materinya Pak Gub kemarin menyampaikan di sharing terkait dengan spiritual revival gitu ya kepada para praktisi SDM juga, terutama yang di bidang culture, bahwa ketika Bank Indonesia gitu ya di di 2018 itu kita ada dalam situasi kondisi yang membuat kita harus melakukan transformasi menyeluruh gitu ya. Ada kebijakannya, ada kelembagaan, ada kepemimpinan. Nah, yang paling penting adalah tadi kita tahu apa yang men-trigger kita, ini di sebelah kiri gitu ya, kalau teman-teman melihat tantangan besar Bank Indonesia, kita menghadapi recurrent crisis yang sangat tinggi, transformasi digital untuk ekonomi Indonesia, dan juga ada hybrid gitu ya. Jadi pandemi itu BI sekarang punya satu kebijakan pola kerja baru namanya hybrid gitu ya. Kita nggak lagi WFO sepenuhnya, tetapi ada kombinasi. Nah, yang perlu dipastikan adalah apa yang mau dicapai ke depannya, gitu ya. Bagaimana kita bisa ngebangun kompetensi, pengalaman, dan juga foresight spiritual. Ini menjadi salah satu inisiasi gitu ya, perubahan yang dilakukan di tahun 2018. Jadi teman-teman bisa ngelihat bedanya 2015 ke 2018. Pendekatannya beda gitu ya. Kalau di 2015 itu sangat spesifik gitu ya. Kemudian ada 3 program yang sangat clear. Di 2018 kita menyasar kepada 3 hal, kebijakan, kelembagaan, dan juga kepemimpinan. Nah, situasi sekarang di 2023, kita udah punya demografi di mana Gen Z itu, Gen Y sama Gen Z itu sudah mendominasi gitu ya. Sudah lebih banyak daripada generasi yang lainnya. Sehingga penting bagi kami untuk bisa melakukan adjustment dalam implementasi proses bisnisnya kita, perubahannya kita, supaya apa? Pegawai yang ada di dalam itu lebih engaged dan lebih termotivasi. Buat yang ada di luar itu jadi tertarik untuk join ke kita, gitu ya. Nah, ini biasanya kita selalu melakukan pengukuran engagement pegawai dan kita pastikan bagaimana pegawai itu bisa memberikan kontribusi positifnya, tapi dengan kondisi mental yang tetap baik dan tetap oke. Gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang menjadi faktor juga pertimbangan di kami pada saat melakukan program perubahan, bagaimana kita bisa mengabdi kepada negara. Kami bilangnya 7 insight kepemimpinan, karena leadership ini menjadi penting banget gitu ya, untuk bisa mengawal terjadinya perubahan. Nah, di kami lifetime learning itu juga menjadi hal yang paling penting gitu ya. Jadi nggak ada kata waktu capek, lelah, berhenti untuk selalu belajar. Karena apa? Tadi tantangan ke depan itu selalu banyak perubahan. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Pengelolaan karir pegawai, kesejahteraan yang terjamin, budaya kerja, dan BI Religi itu menjadi salah satu juga yang fokus kita di tahun 2018 gitu ya, sampai dengan tahun ini yang akan selalu dilakukan gitu ya. Jadi tadi kita bilang bahwa perubahan itu SDM paling penting. Nah, menjadi concern-nya organisasi ketika kita tahu bahwa program perubahan itu akan berjalan dengan baik kalau SDM-nya itu punya mindset dan juga punya perilaku yang bagus, maka pengembangan SDM itu dilakukan. Mulai dari kita melakukan skilling, upskilling, skilling sampai dengan reskilling gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan kepemimpinan itu tadi ya disebut sama Mike Green menjadi faktor yang penting di dalam program perubahan. Kami menyebutnya strategic foresight leadership gitu. Dan di dalam strategic foresight leadership ini sebenarnya ada
kami ini dari Pak Gubernur kami gitu ya, 3-2 aku nambahin 1 plus gitu ya. 3-nya kompetensi, kontemplasi, konsistensi. Ini menjadi hal penting untuk dimiliki seorang leader. Yang kedua, determinasi ini penting. Bagaimana dia bisa ambil keputusan, jalan dengan keputusannya gitu ya, dan doa gitu ya. Jadi tipsnya kalau tadi dibilang bahwa cuma mindset perilaku, enggak. Ada hal yang penting juga, doa, nggak bisa dilepaskan. Yang ketiga adalah satu ya, yang harus dimiliki ya ikhlas gitu. Karena tadi tidak semua perubahan terjadi sesuai dengan keinginan kita, tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam perubahan yang kita lakukan gitu. Nah, ada 5 key point to be a great leader yang dibangun di Bank Indonesia untuk bisa mensukseskan perubahan. Yang pertama adalah vision to success, orang itu tahu visinya, apa yang menjadi destination statement, dan juga performance indicator-nya. Harus pede, confidence gitu ya, jadi selalu punya planning. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya udah pakai dengan planning yang lain. Kalau planning yang udah ditetapkan di awal tuh nggak jalan. Ada namanya trick of three gitu ya. Trick of three itu kita tahu apa yang mau kita capai lewat visinya kita, tahu lewat apa destination statement-nya kita. Composition itu juga menjadi penting teman-teman gitu ya, ketika kita menjadi seorang leader. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan apa yang mau kita lakukan, bagaimana kita juga mendorong hal positif gitu ya yang sudah kita achieve. Dan ambience ini terkait dengan teamwork, sinergi, family, doa, sama tata panggung itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan juga gitu ya. Nah, ini 5 poin menjadi great leader. Bagaimana cara membangun orang-orang atau leader di Bank Indonesia supaya tadi ya bisa memiliki 5 hal ini. Nah, ini kita punya program pendidikan karir gitu ya, mulai dari di level apa namanya, di level staff ada PCS, PCAM, ada Sesmubi, Sesmabi, Sestabi, sampai dengan di level atas Sesbibi. Itu dibekali bagaimana seorang leader itu melakukan perubahan gitu ya. Jadi dari level bawah sampai level atas itu harus paham. Kita tuh namanya SCM. Aku lupa S-nya apa, tapi CM-nya itu adalah change management gitu ya. Jadi itu selalu diberikan di setiap level pendidikannya kita. Nah, selain tadi kita melakukan transformasi dari sisi SDM-nya, kita juga melakukan transformasi dari sisi kelembagaannya. Bagaimana BI itu berupaya membangun menjadi organisasi yang rasional dan juga spiritual gitu ya. Jadi kalau ada 3 ini ya di yang bagian kanan itu kita berusaha untuk mendorong kesuksesan bahagia itu dunia akhirat, tapi dengan ilmu rasional dan juga ilmu spiritual. Rasional itu kita tahu ekonomi kayak apa, tahu ilmu kebang sentralan gitu ya. Tetapi ilmu spiritual itu juga penting dimiliki. Bagaimana punya akhlak yang mulia, punya spiritual leadership, dan juga bagaimana kita bisa bangun peradaban gitu ya. Nah, di Bank Indonesia sendiri nih teman-teman, aku kasih secret recipe gitu ya, bagaimana program perubahan itu dibangun dan dilakukan. Ada salah satu fondasi yang kita bangun namanya BI Religi. Bekerja sebagai ibadah itu bukan sebuah slogan, tapi memang itu dibentuk menjadi behavior di semua agama gitu ya. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk membuat pegawai itu jadi paham bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh dengan integritas gitu ya, sebagai bagian dari apa namanya values yang dibangun gitu ya. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya di tahun 2023 ini kita juga melakukan transformasi kembali. Jadi teman-teman bisa lihat tadi ya di 2015, 2018, sekarang di 2023 kami sudah bangun dengan framework yang baru bagaimana BI itu berupaya untuk tadi ya merubah mindset dan behaviornya dengan menjalankan 3 pilar kepemimpinan, keluarga, dan kesejahteraan gitu ya. Kalau di 2015 teman-teman bisa lihat ada risk culture, performance culture gitu ya. Di tahun 2023 ini udah berubah lagi. Kita mendorong bagaimana orang-orang yang ada di BI atau yang mau masuk ke Bank Indonesia itu punya karir yang jelas. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi fondasi support system yang bisa mendukung karirnya seseorang. Dan juga kesejahteraan itu berkaitan dengan remunerasi. Remunerasi ini nggak cuma sekedar pas sesuai kebutuhan, nggak cuma sekedar apa yang kita peroleh, tetapi juga bagaimana kita memperolehnya dan mempertanggungjawabkannya, gitu ya. Jadi kalau pegawai BI itu harus lapor LHKPN, SPT, nah itu harus clear gitu ya.
harus sesuai. Nah, program komunikasi menjadi hal yang penting dalam program perubahan. Kenapa? Karena tadi ketika kita menghadapi orang yang resistensi, salah satu yang perlu dilakukan adalah pendidikan dan komunikasi. Ini banyak sekali channel yang sudah dilakukan, dibangun gitu ya, komunikasi-komunikasi kita supaya orang itu paham, tahu bagaimana menjalankan perubahan. Tahun 2023 kami mengembangkan yang namanya mini site, memanfaatkan Teams gitu ya, kita bikin culture channel, supaya orang itu bisa akses kapanpun, dimanapun, bahkan lewat handphone, supaya nggak ada yang kehilangan informasi, gitu ya. Dan apresiasi, dan ini monitoring evaluasi program perubahan yang kita lakukan, jadi dari awal sampai dengan akhir, dari Februari sampai dengan November 2023, kita selalu evaluasi, teman-teman bisa lihat ada 6 step tahapan yang kita lakukan, gitu ya, dan kita akan nilai program perubahan yang kita jalankan itu lewat pendekatan multi-rater, multi-approach gitu ya. Ada 4 hal yang kita lihat dari frekuensi, kreativitas, keterlibatan, dan juga dampak. Sehingga nanti kita bisa tahu BI lagi ada di level mana, apakah di align, di engage, enable, atau di empower, gitu kan. Nah, apresiasi jangan lupa untuk diberikan para penggerak perubahan yang sudah memberikan kontribusinya di semua level, biasanya dalam bentuk kunjungan atau visitasi ke lembaga di luar negeri yang bisa memberikan nilai tambah juga buat organisasi. Nah, ini terakhir, jadilah kita menjadi bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan. Jadi kamu mau jadi apa? Mau lihat apa? Jadilah bagian dari perubahan itu sendiri.